Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang materinya tetap ya, masih teks berita, yakni bagian ciri-ciri teks berita dan unsur-unsur teks berita. Yuk kita langsung ke materinya saja ya. Simak baik-baik. Baik, kita langsung mulai saja ya materi bagian kedua ini, yakni tentang ciri-ciri teks berita dan unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Oke, sebelum kita masuk ke ciri-ciri teks berita, ada yang masih ingat apa itu pengertian teks berita? Jika masih ingat, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita masuk ke ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama yakni faktual. Mungkin kalian berpikir apa itu faktual? Mungkin kosakata baru ya dalam bahasa Indonesia. Oke. Faktual sendiri berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat waktu. Misalnya kejadian apa, anak-anak, yang sudah lama tapi tetap menjadi sebuah berita yang menarik. Misalnya saja berita tentang tsunami yang terjadi di Aceh ya pada Desember 2004 ya kalau tidak salah. Nah, itu kan beritanya masih relevan dengan kejadian saat ini. Karena apa? Karena faktual, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat waktu. Contohnya seperti itu ya. Yang kedua ada aktual. Nah, ini kosakata baru ya bagi kalian. Aktual sendiri berarti peristiwa yang baru. Berkenaan dengan peristiwa yang baru, kebanyakan berita atau mayoritas berita itu kan selalu menyajikan hal-hal yang baru ya. Jadi ketika ada berita yang sudah usang mungkin tidak asik karena apa? Karena tidak relevan atau tidak sesuai dengan zaman yang baru atau zaman yang sekarang. Contoh peristiwa yang baru apa, anak-anak? Ya, mungkin berita tentang virus corona ya atau COVID-19 yang dimulai atau yang tersebar pada akhir Maret. Sampai sekarang ini belum ketemu hasilnya ya. Nah, itu contoh dari peristiwa yang aktual atau peristiwa yang baru. Oke, lanjut ke yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat adalah sistematis dan lengkap. Nah, sistematis itu apa? Sistematis adalah sesuai dengan struktur teks berita. Nah, nanti kita akan membahas pada bagian ketiga ya untuk sistematis atau susunan struktur teks berita. Ada di bagian ketiga, nanti kita akan membahasnya. Kemudian yang kelima yakni seimbang. Jadi di sini yang dimaksud seimbang adalah netral atau tidak memihak. Jadi ketika kalian membuat berita itu harus senetral mungkin, jadi tidak memihak korban atau tidak memihak narasumbernya. Jadi kalian harus menulis berita itu apa adanya. Jadi objektif ya, bukan subjektif. Kalau subjektif itu memihak atau kalian memihak antara korban atau pelaku, sementara objektif itu kalian benar-benar membuat atau menulis berita secara apa adanya atau netral, tidak memihak. Oke, kita ke yang terakhir yakni bahasa komunikatif. Sudah jelas ya bahwasanya setiap teks, baik itu teks apa saja, khususnya ini ya teks berita ya. Jadi bahasa itu adalah senjatanya, Rek. Ketika kalian memiliki bahasa yang komunikatif dalam menulis berita, mungkin akan membuat pembaca lebih tertarik membaca tulisan kalian daripada kalian ketika menulis berita apa adanya atau sembarangan, mungkin pembaca tidak akan minat dengan tulisan kalian. Baik, setelah kita membahas ciri-ciri teks berita, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Sebelum kita membahas
unsur-unsur yang ada di dalam teks berita, silakan dibuka buku paketnya halaman 3. Udah ya. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam teks berita di dalam buku kalian ada 6 ya. Yang pertama adalah apa, kemudian yang kedua ada siapa, ketiga ada di mana, yang keempat kapan, yang kelima mengapa, dan yang keenam bagaimana. Nah, saya akan menjelaskan 5W 1H ini atau unsur-unsur teks berita supaya kalian bisa memahami apa saja yang atau maksud dari 5W 1H ini. Yakni apa? Merupakan peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya apa? Terserah kalian mau pilih apapun boleh. Yang penting kejadian yang sedang terjadi. Misalnya jatuh dari pohon mangga atau korupsi dana bos dan lain sebagainya. Yang kedua yakni siapa. Nah, di sini siapa yang dimaksud adalah yang mengalami peristiwa tersebut. Misalnya tadi adalah apanya adalah jatuh dari mangga. Nah, siapa di sini adalah yang mengalami peristiwa tersebut. Misalnya Taufik atau siapa gitu. Jadi siapa adalah yang mengalami peristiwa tersebut. Oke, ya unsur yang ketiga yakni di mana. Di mana di sini dijelaskan peristiwa itu terjadi. Tempat atau latar di mana kejadian tersebut terjadi. Misalnya kejadiannya tadi adalah jatuh dari mangga. Jadi di mananya adalah tempat atau lokasi kejadian tersebut terjadi. Misalnya di halaman rumah atau di halaman belakang rumah atau di kebun dan lain sebagainya. Unsur yang keempat yakni kapan. Menjelaskan bahwasanya kapan peristiwa tersebut terjadi. Misalnya Taufik tadi jatuh dari pohon tersebut ada di halaman depan rumah. Nah, kejadiannya misalnya sore hari atau pagi hari atau siang hari. Jadi kapan adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Kembali ke sini ya. Unsur yang kelima yakni mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena tadi kita membahas tentang Taufik jatuh dari pohon mangga mungkin. Nah, mengapa ini adalah alasan Taufik jatuh dari pohon mangga. Misalnya bisa saja dahan pohon tersebut sudah rapuh, atau bisa saja mungkin karena ada semut rangrang atau semut merah keranggang itu ya. Mungkin Taufik takut kemudian terjatuh. Jadi mengapa adalah alasan Taufik terjatuh dari pohon mangga. Oke, kita ke unsur yang terakhir yakni bagaimana. Di sini dijelaskan bahwasanya bagaimana adalah proses peristiwa tersebut terjadi. Misalnya apa? Nah, Taufik terjatuh dari pohon mangga karena menaiki dahan yang sudah rapuh. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan proses terjadinya atau proses terjatuhnya Taufik dari pohon mangga. Itu ya penjelasan tentang 5W 1H atau unsur-unsur teks berita. Nah, gampang kan? Baik anak-anak, materi tentang unsur-unsur teks berita dan ciri-ciri teks berita saya rasa cukup sampai di sini untuk bagian kedua. Kita lanjut ke bagian ketiga pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.